Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah kenalan di Zoom. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pertama aja. Nah, materi pertama yang mau saya sampaikan ke kalian itu judulnya adalah nilai mutlak. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas di nilai mutlak ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya persamaan nilai mutlak. Yang kedua ada yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tapi sebelum kita ketemu dia berdua nih, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud sama si nilai mutlak. So, saya tanya dulu ke kalian, ada yang udah pernah dengar belum sih tentang si nilai mutlak? Wah, udah? Wah, luar biasa. Nilai mutlak atau si harga mutlak itu adalah konsep matematika yang selalu bernilai positif, ya, selalu bernilai positif. Jadi dia nggak pernah negatif. Jadi kalau ada yang bilang, oh nilai mutlaknya negatif 5, okay, you wrong guys. Nah, kalian harus ingat lagi bahwa si nilai mutlak atau harga mutlak adalah konsep matematika yang selalu bernilai positif. Oke, nah kalau udah paham si konsepnya sendiri, mari kita lanjutkan ke si persamaan nilai mutlak. Udah paham kan ya penjelasan antara apa yang dimaksud dengan si nilai mutlak. Nah, nilai mutlak atau dia bisa disebut juga harga mutlak. Si nilai mutlak atau si harga mutlak ini dia punya notasi. Notasi itu apa sih? Nah, notasi itu kayak lambang. Misalnya saya bilang kurang atau negatif, berarti dia lambangnya gini kan. Nah, terus kalau misalnya saya bilang positif, berarti lambangnya. Nah, untuk si nilai mutlak dia juga punya lambang. Lambangnya adalah pagar. Ininya titik-titiknya bisa diisi dengan angka berapa aja atau huruf apa aja gitu. Nah, misalnya saya punya kayak gini tulisannya, ada pagar 2, terus di tengah-tengahnya ada angka 5. Pagar 2 ini disebut nilai mutlak ya. Nah, berarti ini kalian bisa dibaca nilai mutlak dari 5 gitu. Nah, kemudian kalau saya punya kayak gini, berarti bacanya gimana? Ya benar, nilai mutlak dari negatif 3. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah bisa cara bacanya, tadi kan pas di awal kita udah tahu ya bahwa si nilai mutlak ini adalah semua konsep matematika yang selalu bernilai positif. Nah, kalau misalnya saya punya di sini nilai mutlak 5, maka sama dengan 5 karena selalu positif. Nah, kalau saya punya nilai mutlak negatif 3, berarti nilainya berapa? 3 juga karena selalu positif, kan nggak boleh negatif. Kalau saya punya negatif 2, hasilnya ya 2 dong, negatifnya hilang karena kan dia tadi selalu positif gitu ya. Itu penting banget. Nah, kemudian kalau saya punya gini, 2 dikurang 5. Nah, ini kalian kerjakan dulu si operasi penjumlahan yang di dalam sini. Berarti kalian kurangi dulu 2 dikurang 5, kan hasilnya negatif 3, nilai mutlaknya ditulis. Nah, baru hasilnya 3. Gitu lagi deh contohnya. Misalnya saya punya negatif 5 dikurang 2. Berarti kalian kerjakan dulu nih yang negatif 5 dikurang 2 baru dimutlakan. Nah, negatif 5 dikurang 2 berarti kan hasilnya negatif 7, pintar.
negatif 7, nilai mutlak dari negatif 7 nilainya berapa? 7. Ingat ya, selalu positif. Kayak gitu. Kita coba satu contoh lagi deh. Nah, kalau saya punya gini, nilai mutlak dari nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak negatif 8 sama dengan nah, kalau kayak gini kan dia nilai mutlaknya double-double ya. Jadi kita kerjakan dulu yang dalam, yang luarnya ditulis nilai mutlak. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 5 berapa? 5 kan, karena selalu positif. Nah, dikurangnya tulis. Kemudian ini nilai mutlak dari negatif 8 adalah 8. Baru kalian tinggal dikurang 5 dikurang 8, kan hasilnya 3. Nah, nilai mutlak dari 3 adalah 3 positif. Gitu ya, saya harap sih kalian udah paham masalah si nilai mutlak ini. Oke, ini sebenarnya kayak konsep gitu sih. Nah, kalau kalian udah paham tentang si nilai mutlak tadi, kita di sini akan bahas dua jenis ya. Dua jenis yaitu ada persamaan nilai mutlak ya. Terus ada pertidaksamaan dari nilai mutlak. Oke. Nah, untuk lebih gampangnya kita bahas si persamaan dulu ya. Tapi sebelum ke persamaan, saya mau nanya dulu nih, kalian ada nggak sih yang masih ingat tentang persamaan kuadrat? Kan ini kan kita persamaan nilai mutlak ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak sih tentang si persamaan kuadrat? Di SMP tuh udah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat saya ingetin lagi deh buat yang belum inget, dan buat yang udah inget diasah lagi. Nah, si persamaan kuadrat dia tuh kayak, kalau misalnya gini, saya misalnya punya soal itu biasanya kayak gini, tentukan nilai X dari persamaan dari persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Kayak gini ya, pasti kalian udah pernah kok di SMP kayak gini. Nah, kalau kayak gini berarti kan penyelesaiannya itu, berarti penyelesaiannya kan berangkat dari sini kan, untuk dapet nilai X nya berapa gitu. Kalau ada kuadrat pasti dia ada X1 sama X2. Nah, kita cari dulu nih, berarti kan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0 gitu kan. Nah, cara yang paling gampang untuk cari si X dari persamaan kuadrat ini adalah dengan memfaktorkan ya. Sebenarnya dia punya 3 cara, ada memfaktorkan, ada kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah, kita coba faktorkan dulu. Nah, saya yakin kok kalian udah pada inget, udah pada bisa kok. Nah, yang kayak gini-gini loh. Nah, kalau di depannya X kuadrat, otomatis di sininya X sama X gitu. Nah, di sini kan 1 gini. Ini depannya X kuadrat, maka di sini X, di sini juga X. Kenapa kayak gitu? Karena X dikali X adalah X kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang belakang. Ini step 1, ini step 2. Nah, yang belakang ini 1, perkalian berapa yang menghasilkan 1? Otomatis 1 kali 1. 1 pakai spidol aja. Nah, 1 sama 1. Nah, di sini kan positif dua-duanya. Positif sama positif. Nah, kalau positif sama positif, otomatis ini positif juga dua-duanya. Berarti tanda tambah. Gitu. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita coba aja untuk membuktikan ini. Kita proof ya. Oke, kita proof. Ada
X ditambah 1 dikali X tambah 1. Kali pelangi aja teman-teman. Z X kali X, tulis X kuadrat. Kemudian masih yang depan, Z X kali 1, berarti X aja, satunya nggak perlu ditulis, jangan norak. Nah kemudian kalau udah yang depan, sekarang yang belakangnya nih, 1 kali X berapa? X aja, satunya jangan ditulis. Tapi kalau mau nulis 1 sih nggak apa-apa, cuma kayak norak gitu. Nah kalau udah ini 1 kali 1 berarti plus 1 gitu kan. Nah X kuadrat X tambah X, kamu punya 1 spidol ditambah lagi 1 spidol, jadi ada 2 spidol kan. Berarti X tambah X adalah 2X ditambah 1. Cang, ini sama ini sama kan? Nah kalau sama berarti ini benar gitu ya. Semoga kalian paham. Ini tuh sama dengan 0. Nah artinya apa? Di sini ada X tambah 1 sama dengan 0, or X tambah 1 sama dengan 0. Artinya X nya sama dengan min 1, ini juga X nya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Ya kan ini kalau saya jabarin gini deh, ini kan 0 ya, kan kalian biasanya nge-cheat nih, plus satunya pindah ruas, yang tadinya plus jadi min gitu kan, sehingga X nya min 1 gitu teman-teman. Udah paham ya? Nah kemudian kalau persamaan kuadrat kayak gini udah paham, kita coba ke persamaan nilai mutlak. Ini kayak lebih gampang kok. Oke, ini saya singkirin dulu. Oke, kita ke persamaan nilai mutlak. Oke, persamaan nilai mutlak. Oke, sama nilai mutlak. Misalnya nih, saya punya contoh. Tentukan himpunan penyelesaian HP, himpunan penyelesaian, bukan handphone. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan. Yang pertama, dari persamaan nilai mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 9 gitu. Yang kedua, dari nilai mutlak 2X tambah 1 sama dengan 3X dikurang 4. Oke, yang ketiga, contohnya yang banyak biar nanti kalau saya ngasih soal beda dikit kalian gak protes ya gengs. Nah yang ketiga, saya kasih 3X plus 2 nilai mutlak X min 1 3. Oke, kita bakal kerjain yang A dulu ya. Bisa taruh dulu spidolnya. Yang A, kita penyelesaiannya, kita kan mau cari himpunan penyelesaian ya, artinya sama nih, kita cari nilai X nya. Ini sama kayak kita cari nilai X, nilai variabelnya. Kalau di sini ada X ya X, kalau di sini ada Y ya Y, kalau di sini ada Z ya Z, kalau di sini adanya A ya A. Tergantung si pembuat soalnya mau kayak mana. Oke, kita coba bahas yang A. Aduh maaf ya kalau kecepatan, ribet nih ngajar lewat video. Ini kan kayak langsung gitu face to face. Nah, ini dulu nih yang A yang paling gampang. Caranya sederhana banget, kalian tinggal kuadratkan kedua ruas. Oke. Saya tulis ya di sini, kuadratkan kedua ruas. Udah tahu dong kuadrat berarti pangkat 2. Ruas itu maksudnya ini kan sama dengan nih, kayak sama dengan itu pembatasnya loh. Yang ini berarti ruas kanan karena ada sebelah kanan, yang ini berarti ada ruas kiri. Jadi ada 2 ruas, pembatasnya sih sama dengan gitu. Nah, yang pertama kita tulis dulu nih, si 2X dikurang 5 sama dengan 9. Terus kita kuadratkan.
2x kurang 5 kuadrat sama dengan 9 kuadrat gitu kan. Nah ini ada nilai mutlak sama kuadrat, berarti kita tinggal lupain sih nilai mutlaknya. Artinya jadinya 2x dikurang 5 pakai kurung gini gitu ya. Nah ini berarti kan kalau kuadrat kayak gini deh teman-teman. Kalau misalnya saya punya 3 kuadrat, artinya apa? Berarti kan 3 kali 3, 3 nya ada 2 kali. Kalau saya punya 4 kuadrat, artinya 4 kali 4, artinya 2 kali. Nah sekarang lihat, saya punya 2x dikurang 5 kuadrat, artinya 2x dikurang 5 nya ditulis berapa kali? 2 kali, pintar ditulis. Ini sok-sok ngedenger aja, tapi saya yakin kok kalian tuh udah pinter. Nah ini sampai serak, maaf guys. Nah terus ini 2x dikurang 5 ditulisnya 2 kali ya, kayak ini loh Rek. 2x dikurang 5 sama dengan 9 kuadrat. Nah kalau udah sama kayak tadi nih, cara yang ini nih, kali pelangi ya, kali pelangi. Z oke, 2x dikali 2x, yo 4x kuadrat, tulis 4x kuadrat. 2x dikali min 5 jadinya min 10x. Kalau yang depan udah kelar, kita ke belakang ke min 5 ya. Z min 5 dikali 2x, min 10x. Min 5 dikali min 5 jadinya plus 25 sama dengan 9 kuadrat, itu berarti 81. Nice. Oke. Aduh, tadi pegal. Nah terus yang ini ada 4x kuadrat, kan gak punya temen ya, jadi gak bisa digabung kemana-mana. Nah lihat ini dia kan temenan nih, sama-sama x dua-duanya, berarti negatif 10x dikurang 10x jadi negatif 20x, karena sama-sama negatif, ditambah 25 sama dengan 81. Nah ingat ya, kita harus nolkan, ruas kanan harus sama dengan 0. Berarti si 81 nya ini pindah, gampangnya pindah gitu sebenarnya, itu nge-cheat. Nah itu berarti 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 25. Berarti ini jadinya yang tadinya positif jadi negatif berapa? Negatif 81 sama dengan 0. Itu ya, paham mudah-mudahan. Nah kemudian kalau udah, tinggal kita kurang aja, 4x kuadrat dikurang 20x, 25 dikurang 81, 25 dikurang 81 berapa tuh? 81 dikurang 25 deh. Kalau misalnya bingung ditulis dulu, 81 dikurang 25, 11 kurang 5 6, berarti ini berapa? 7 dikurang 2 5, berarti negatif 56. Negatif 56 sama dengan 0. Oke, bisa nih kita sederhanakan, kita bagi aja nih semuanya, kita bagi 4 dibagi 4 habis ya 1, nggak usah tulis. 20 dibagi 4 5, x nya jangan lupa. 56 dibagi 4, 56 dibagi 4 berapa tuh? 14, bener gak? Hitung aja deh. 56 dibagi 4, 1 4 1 6 14, berarti dikurang 14 sama dengan 0. Nah ini bentuknya udah sama kan kayak si ini ya, berarti kita tinggal faktorin aja. Z sama dengan 0 gitu. Nah karena di depannya x kuadrat, berarti x sama x. Kalau udah kayak gini, kita lihat nih belakangnya berapa? Min 14.
Kalau min 14 berarti salah satunya ada yang plus, ada yang min, kayak gitu. 14 berarti 2 sama 7. Nah, ini 7, ini 2. Kalau nggak percaya, kita proof. X tambah 2, X kurang 7. Kita approve. X kali X, X kuadrat. X kali min 7, min 7X. 2 kali X, 2X. 2 kali min 7, min 14. X kuadrat ini jadi min 5X dikurang 14. Cang. Sama, berarti ini benar. Berarti ada plus 2, ada min 7, kayak gitu. Nah, kalau udah berarti ya di sini X plus 2 sama dengan 0, or X min 7 sama dengan 0. Nah, gampangnya berarti X sama dengan 0 kurang 2 karena 2-nya pindah. Jadi X nya min 2. Berarti yang ini, kalian enggak gak sih kalau yang positif itu jadi negatif? Ya, berarti yang negatif jadinya positif. Bisa. Udah selesai tabu? Belum lore, iki lo belum selesai, masih ada lagi. Udah dapat nih kayak begini. Sekarang kalian tinggal buktikan ya. Buktikan lah. Oke. Kita buktikan aja di kata sebelahnya. Gini deh. Kayak gini. Kelihatan nggak sih, ada gimana nih? Di sini. Ini ya. Saya takut dulu deh. Nah, tadi kan kalian dapat nih, kita buktikan, uji ya, kita uji nih. Nah, kita uji si X pertamanya itu kan min 2 ya. Kita coba buktikan nih dia bener apa enggak. Buktikannya kalian back to soal. Soalnya kan yang ini nih, tadi kan X nya min 2, kita coba masukin aja, berarti 2, ini kan X, berarti X nya berubah jadi min 2 karena kita di sini X nya min 2, berarti jadinya min 2 dikurang 5 gitu. Yuk kalian tulis nilai mutlak 2 dikali min 2 min 4 dikurang 5 berapa rek? Min 4 dikurang 5 min 9. Nilai mutlak dari min 9 berapa? 9. Betul sekali, sama ya, sama. Berarti ini. Nah, sekarang X2 nya adalah 7. Kita lakukan cara yang sama, berarti 2 dikali 7 dikurang 5. 2 dikali 7 14. Salah, mohon maaf, 14 dikurang 5 berapa? 9. Nilai mutlak 9 berapa? 9. Sama lagi, yeay, betul. Artinya ini benar, ini juga benar, sehingga dia punya HP nyimpan penyelesaian maksudnya min 2 dan 7. Ingat, nulisnya dari yang kecil dulu baru yang besar. Satu soal rek. Sebenarnya cepet ya, cuma karena saya tuh pengen ngejelasinnya detail, semoga detail ya dan kalian paham gitu. Jadi semua caranya sama. Kalau yang kayak ini juga walaupun yang pokoknya ini yang tipe-tipe kayak gini, yang ada nilai mutlak kayak gini, kalian ngerjainnya dua-duanya harus dikuadratkan. Ini juga harus dikuadratkan dengan cara yang sama, ini juga harus dikuadratkan dengan cara yang sama, kayak gitu ya. Oke, jadi gimana? Udah ngerjain tadi, udah coba ngerjain si contoh yang B sama contoh yang C belum? Dan bohong. Hah? Udah? Bagus, nice, good job. Nah, kalau udah, sekarang kita bahas aja ya. Bener gak jawaban kalian? Kalau salah ya nggak apa-apa, kan lagi belajar. Tapi jangan salah mulu ya kan, kayak Raisa salah mulu Berbi. Nah, sepedanya hijau nggak tahu di mana, gengs. Ya udah,
kita coba kerjakan yang B. Oke. Penyelesaian sama ya, tadi saya bilang harus dikuadratkan kedua ruas. Oke. Kita kuadratkan yang B, kelihatan kan? Oke, yang B dia punya soal 2x ditambah 1 sama dengan 3x dikurang 4 gitu. Nah, terus dikuadratkan dan nilai mutlaknya dicuekin atau jangan dianggap seimbang, ya Allah. Berarti 2x ditambah 1 kuadrat sama dengan 3x dikurang 4 kuadrat. Oke, nanti kalian bisa dijabarin kayak gini dulu ya buat latihan, tapi kalau kira-kira kalian udah paham gak usah dijabarin kayak gini pun gak masalah buat saya. Nah, ini berarti jadinya 2x kali 2x 4x kuadrat, 2 kali 1 plus 2x, 1 kali 2 2x, 1 kuadrat, 1 sama dengan 3x kuadrat, berarti 9x kuadrat min 4 kali 3 min 12x, 3 kali min 4 min 12x, min 4 kali min 4 plus 16. Kan cepet kan? Jadi kalian harus banyak-banyak latihan kayak gini biar ngitungnya tuh gampang. Nah, terus kita deketin deh nih, deketin yang satu tujuan ya elah. Kita deketin yang x sama yang x kuadrat sama x kuadrat. Nah, berarti 4x kuadrat temennya kan kalau di cheat biasanya yang tadinya plus jadi min gitu ya, jadi ini min 9x kuadratnya jangan lupa. Terus yang ini 2x sama 2x jadinya 4x gitu kan. Yang ini sama-sama x toh, jadi min 12 sama min 12 jadinya min 24. Aduh maaf kecatat. Yang ini jadi min 24 gitu kan. Nah, min 24 berarti dia pindah jadi plus 24x. Nah, yang ini plus 1, yang ini min 16 sama dengan 0. Loh, kok dipindah-pindahin semua, Bu? Iyo, supaya kayak tadi, supaya bentuknya itu ruas kanannya itu harus 0 kayak gini biar gampang dikerjainnya. Dikerjakan bukan dikerjain. Nah, terus udah gitu, ini 4 dikurang 9 negatif 5x kuadrat ditambah 4 tambah 24 jadi 28x. X nya jangan lupa diajak ya teman-teman, kasihan nanti dia nangis. Ini jadi ya min 15. Ini kan nggak bisa disederhanakan ya, ini bisa kita bagi 5 tapi yang ini nggak bisa dibagi 5 jadi nggak bisa. Nah, sekarang kita coba, kan ini ribet nih kalau ada negatif di depan, kita kalikan aja dengan negatif 1. Negatif kali negatif berarti positif 5x kuadrat, positif 28 dikali negatif 1 berarti jadi ya negatif 28x. Yang ini jadinya positif 15 gitu ya. Semoga kalian paham, nanti gampang kok, videonya tinggal diulang-ulang aja gitu. Nah, kalau udah kayak gini, nah kalian terus difaktorkan nih, difaktorkan kayak begini. Nanti kalian coba-coba aja, kalau misalnya belum nggak apa-apa, namanya juga latihan. Nah, kalau di depannya 5x kuadrat, nah ini 5x kuadrat ya kan. Kalau tadi kan x kuadrat aja, kita bikin dulu nih kurung-kurungannya sama dengan 0. Kalau 5x kuadrat berarti di depannya ada yang 5x, ada yang x. Kenapa? Karena 5x dikali x 5x kuadrat. Pinter. Nah, plus 15 karena di sini ada min, berarti itu bisa jadi min sama min. Kenapa min sama min? Karena min kali min plus. Oke, ini 5, ini 3. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian bisa proof sendiri ya. Nih, dibuktikan kayak yang ini. Saya nggak ngebuktiin, kalian coba aja. Tapi kalau misalkan saya salah, nanti kalian bilang apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, berarti 5x dikurang 3 sama dengan 0, or x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti yang ini 5x sama dengan 0 ditambah 3 z. Nah, sehingga 5x sama dengan 3. X nya karena yang dicari kan yang pernah penyelesaian berarti x ya teman-teman. Ini masih 5x berarti harus kita ubah jadi x gitu aja. Pokoknya hasil akhirnya harus x. Nah, x 3
per 5. Nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang, berarti dia perkalian. Nah, di tengah-tengahnya nggak ada tanda tambah, nggak ada tanda kurang, berarti dia perkalian. Kalau pindah jadi pembagian. Kalau yang tadi pengurangan jadi penjumlahan, penjumlahan jadi pengurangan, perkalian jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Gitu. Yang ini kalau dia negatif berarti jadinya positif. Gitu. Nah, sekarang kita uji. Sampai sini. Ada yang salah, ada yang salah? Nggak ada. Hebat, hebat. Oke, kita uji. X yang pertama itu adalah 3/5. Oke. Ya. Berarti kita uji nih 2 dikali 3/5, X-nya nih jadi 3/5 ditambah 1 sama dengan 3, X-nya 3/5 dikurang 4, kayak gitu. Terus ini dikali ya, ini dikali 2 kali 3, 6/5 ditambah 1, nilai mutlaknya jangan lupa. Ini sama, dikali juga 3 kali 3, 9/5 dikurang 4, nggak ada nilai mutlaknya. Nah, terus kalau udah 6/5, gini aja ya teman-teman, ini kan 1, dia punya penyebut 5. Nah, berarti kalau di sini 1 jadinya 5/5, ngikutin penyebutnya. Loh, kenapa 5/5 Bu? 5 dibagi 5 dapat ya 1, sama kan gitu. Tapi kalau kalian mau pakai cara SD juga nggak apa-apa, nggak salah. Nah, terus ini 9/5 dikurang 4, penyebutnya berapa? 5, berarti 4 kali 5 20/5. 20 dibagi 5 berapa? 4 kan? Sama dong kayak yang atas. Gitu caranya. Kalau udah, kita langsung kerjakan. 6 tambah 5, 11/5. Ingat, penjumlahan pecahan bawahnya sama, nggak perlu ditambah. Jadi jangan ada yang nulis 6 tambah 5, 11. 5 tambah 5, di sini 25. Ya ampun guys, sedih banget jangan sampai. Nah, terus ini sama dengan 9 dikurang 20. Aku punya uang 9. Terus ngutangnya 20. Berarti sisa utangnya negatif 11/5. Benar gak? Nilai mutlak 11/5 berapa? 11/5. Terus ini yang 11/5. Benar apa salah? Salah. Jangan dipakai. Salah. Nah, berarti X1 ini nggak berlaku ya. Sekarang kita coba ke X2. Muat nggak ya di sini? Coba aja lah. Kelihatan. Oke. Kita coba ke uji X2. Gitu. X2-nya kita punya 5. Kita cobakan sama kayak tadi. 2. Ini yang soal, nih yang ini 2. Nih soal nih. 2 kali 5 ditambah 1. Kenapa 5? Karena kan X-nya tadi kita dapat 5. Gitu. Terus sama dengan 3 dikali 5 juga dikurang 4, karena soalnya gitu. Kalau udah 2 kali 5 berapa? 10, pinter, ditambah 1, nice. 3 kali 5 berapa? 15. Ada yang jawab 8? Enggak ada, kalian kan cerdas. Nah, ini 10 tambah 1 11. 15 kurang 4 11. Nilai mutlak dari 11 adalah 11. Ini juga 11. Yeay, sama. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 5 aja. Gimana? Ada yang benar gak? Apa? Benar semua? Wah, hebat. Nah, buat yang masih belum benar, nggak apa-apa teman-teman, ini kan baru pertama, tetap semangat, jangan nyerah. Buat yang udah benar, kalian luar biasa, maksudnya luar biasa. Oke, jadi harus ditingkatin lagi. Itu yang B ya. Sekarang kita coba bahas yang C.
Yang C 3x ditambah 2 sama dengan x dikurang 1 gitu. Nah kalau kayak gini sama kayak tadi, dikuadratkan terus nilai mutlaknya cuekin aja. Siap. 3x tambah 2 dikuadratkan, x kurang 1 dikuadratkan. Oke, kalian mau pakai cara langsung kayak tadi saya tuh yang gak usah kayak ngotret-ngotret, gak apa-apa. Mau pakai kayak gini gak apa-apa juga, gak masalah. 3x kuadrat berarti 9x kuadrat. 3 kali 2 berarti 6, ada x nya jangan lupa. 2 kali 3 berarti 6, ada x nya jangan lupa. 2 pangkat 2 4 gitu. X kuadrat x pangkat 2 x kuadrat min 1 kali x ya min x. Satunya opsional, boleh ditulis boleh enggak, tapi jangan ditulis lah biar nggak norak. Maaf ya kalau kecepatan gengs. Oke, nah terus x dikali min 1 min x juga. Min 1 kali min 1 plus 1. Oke, 9x kuadrat ini kan temenan, jadi 12x ditambah 4 sama dengan x kuadrat. Ini kan temenan, kamu punya utang 1 telur, ngutang 1 telur, jadi utangnya 2 telur. Paham? Hot. Nah terus kayak tadi digabungin yang sama-sama x kuadrat, digabungin yang sama-sama x, digabungin yang jomblo nggak punya x. Oke, 9x kuadrat dicit aja, yang tadinya x kuadrat pindah jadi min x kuadrat plus 12x, yang tadinya min 2x dicit aja jadi plus 2x plus 4 min 1 sama dengan berapa? 0. Pinter. Kalau udah 9 dikurang 1 8x kuadrat ditambah 12 sama 2 jadi 14. Ini jadinya 3. Wow. Ini nggak bisa dikecilin teman-teman. Ini bisa dibagi 2, tapi ini nggak bisa. Sedih banget. Oke. Kalau gitu langsung kita pecahin aja. Kita faktorin, maksudnya kok pecahin sih, ya Allah. Kadang-kadang tuh otak sama mulut saya tuh nggak sinkron teman-teman. Saya maksudnya tuh A tapi ngomongnya B, mohon maaf. Nah terus ini 8. Boleh juga sih kalian terus belakangnya dulu. Ini kan plus ya, berarti bisa plus 3, sini bisa plus 1 gitu. Nah 8 ini banyak kemungkinan, bisa di depannya 8, di sininya 1, bisa di sininya 4, di sininya 2, 4 gitu ya. Sekarang kita cek aja mendingan. Nah ini kan udah pasti nih, 8x itu bisa 2 kali 4, bisa 8 kali 1. Jadi ini 4x, ini 2x. Bener gak ya? Kita coba. Kalau salah nanti kita ulang lagi ya gengs. Rada rancu nih emangan, iya. Kita proof. 4x tambah 1, 2x tambah 3, z 4 kali 2 8, x nya kuadrat kan dikali 4 kali 3 12 punya x, 1 kali 2 punya x, 3 kali 1 3. Wah luar biasa, gabung jadi 14x jadi 3. Wah bener gengs, luar biasa, saya terharu. Oke bener ya, udah di proof sama. Berarti kita punya 4x tambah 1 sama dengan 0, or 2x tambah 3 sama dengan 0. Caranya sama kayak tadi ya, kayak yang B tadi. Berarti 4x sama dengan min 1, x nya min 1 per 4 gitu. Yang ini 2x sama dengan min 3. Ini pindah. Kalau mau jawabannya ada nolnya juga nggak masalah. X sama dengan min 3 per 2, nggak bisa dikecilin lagi kan, jadi kita punya x nya seperti ini. So kita uji aja nih mereka berdua, kita uji mereka setia apa enggak. Kalau nggak setia tinggalin aja. Oke,
X yang pertama adalah negatif 1/4. Oke, kita uji ya. Berarti nih, soalnya kan yang ini. Berarti 3 dikali negatif 1/4 ditambah 2. Nilai mutlaknya jangan lupa sama dengan X nya negatif 1/4 dikurang 1. Oke, nah kalau kayak gini sama, berarti dikali dulu nih, kali. Jadi negatif 3/4 ditambah 2 sama dengan yang ini, langsung aja negatif 1/4 dikurang 1. Tadi kan saya bilang penyebutnya berapa nih? Penyebutnya 4. 1 kali 4 4 4 1, berarti benar. Nah terus yang ini baru deh negatif 3/4. Kan ini 2 ya, penyebutnya 4. 2 kali 4 8. Gitu. Kalau udah kita operasikan. Min 3 tambah 8, punya utang 3 dibayar 8, sisanya 5. Pinter. Nah ini punya utang 1, utang lagi 4. Ya Allah, utang mulu jangan sampai gengs. Jadinya min 5/4. Nilai betul 5/4 berapa? 5/4 kan kalau positif. Ih, pinter banget sih. Terus ini negatif 5/4, nilai mutlaknya berarti 5/4. Wah, sama. Berarti ini penyelesaian. Baru satu, kita uji lagi nih yang satunya lagi di sebelahnya aja kali ya. Lanjut. Yang tadi uji X1 nih. Sekarang kita uji lagi. Yang X2 nya itu nilainya adalah min 3/2. Kita uji bersama-sama. Boleh ya. 3 X nya kita ubah jadi negatif 3/2 ditambah 2 sama dengan X nya kita ubah jadi negatif 3/2 dikurang 1. Nah dikali juga jadi negatif 9/2 ditambah 2. Pinter. Yang ini negatif 3/2 dikurang penyebutnya kan 2. 1 kali 2 2. Pinter banget. Oke, yang ini negatif 9/2 ditambah penyebutnya 2. Terus 2 kali 2 4. Dengan terus aja lah dulu gitu. Ya Allah, nah tulisannya jadi jelek. Nah ini negatif 9 tambah 4, kamu punya utang 9 terus dibayar 4, berarti sisa utangnya negatif 5/2. Ingat kalau penjumlahan atau pengurangan bawahnya jangan diapa-apain, diemin aja. Terus ini negatif 3 negatif 2 negatif 5. Wah, nilai mutlak dari negatif 5/2 adalah 5/2. Ini juga 5/2. Wah, sama guys, benar. Oke, sehingga si C ini dia punya HP. Kita tulis dulu dua-duanya penyelesaian ya. Yang paling kecil, kecilan mana? Negatif 1/4 sama negatif 3/2. Ayo, kecilan mana? Udah dapat jawabannya? Oke, berarti negatif 3 per negatif 1/4 negatif 3/2 gitu. Yeay, sudah selesai. Ada yang minus semua? Udah pasti. Kalian hebat, luar biasa. Ini materi pertemuan pertama kita, gengs. Oke, semoga ilmunya ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi di rumah. Terus kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu kritik gitu ya, kalian bisa ngejapri saya atau kalian bisa tulis di komentar Google Classroom atau WhatsApp gitu. Makasih ya geng, semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam, astagfirullahaladzim. Oke, sampai berjumpa di pertemuan kedua. Dadah.